Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Mardena Saragi, NIM 180 410 175 kelas 4F, MK Akuntansi Manajemen, jurusan Manajemen. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul konsep penentuan harga jual dan harga transfer. Penentuan harga. Penentuan harga adalah proses memilih apa yang bakal diterima sebuah syarat sebagai pertukaran untuk produknya. Faktor-faktor harga adalah kos penghilangan, tempat pasaran, persaingan, keadaan pasaran, dan kualiti produk. Pengertian harga jual. Harga jual adalah sejumlah kompensasi, uang ataupun barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Unsur pertama yang diperhitungkan dalam harga jual adalah laba yang diharapkan. Cost plus pricing adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Cost plus pricing. Cost plus pricing method adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Adapun formula dari metode cost plus pricing method adalah sebagai berikut. Biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Sebagai contohnya seorang kontraktor bangunan menghitung-hitung bahwa untuk membangun dan menjual 5 buah rumah yang sejenis akan dikeluarkan sejumlah biaya dengan rincian sebagai berikut. Biaya materialnya 25 juta rupiah, biaya tenaga kerja 10 juta, biaya lainnya contohnya seperti sewa kantor, penyusutan alat-alat, gaji pimpinan, dan sebagainya 5 juta, sehingga jumlah total biaya adalah 40 juta. Apabila ia menghendaki laba besar 20% dari biaya total, maka harga jual sama dengan biaya total plus laba atau biaya total ditambah laba. Berarti 40 juta ditambah 20% dikali 40 juta sama dengan 48 juta. Dengan demikian, masing-masing rumah akan dijual seharga 9.600.000 didapat dari perhitungan 48 juta dibagi 5 dengan laba sebesar 1.600.000 didapat dari perhitungan 8 juta dibagi 5. Jika rumah-rumah tersebut tidak semuanya laku, maka ada kemungkinan laba akan turun atau bahkan menderita kerugian. Konsep target costing. Konsep target costing adalah metode penentuan biaya produk berdasarkan harga yang bersedia dibayar oleh konsumen yang bertujuan untuk mengurangi biaya agar target laba yang dihendaki dapat tercapai. Berdasarkan definisi tersebut, penilaian ini merumuskan bahwa metode target costing memiliki keterkaitan yang erat dengan istilah perencanaan laba, harga, dan biaya. Metode cost plus pricing ini banyak diterapkan oleh sebagian besar perusahaan Amerika dan Eropa. Alasannya bahwa perusahaan harus menghasilkan pendapatan yang dapat menutup semua biaya dan memperoleh laba. Namun, metode cost plus of pricing seringkali mengabaikan faktor permintaan dan persaingan. 3. Transferring pricing. Konsep transferring pricing dapat diaplikasikan untuk 3 tujuan yang berbeda. Pertama, dari sisi hukum perseorangan, transfer pricing dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang saham. Kedua, dari sisi akuntansi manajerial, transfer pricing dapat digunakan untuk memaksimumkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Ketiga, yaitu dari perspektif perpajakan. Transfer pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga transfer.
Tentunya dalam penentuan harga transfer, manajemen tidak dapat sembarangan menentukan harga. Secara garis besar, harga tersebut sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak yang terlihat. Selain itu, harga transfer dalam praktiknya terus diperhatikan agar tujuan manajemen sesuai dengan tujuan perusahaan. Prinsip dasarnya adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Secara umum, harga transfer dapat ditentukan menggunakan metode-metode berikut. 1. Harga transfer berdasarkan harga pasar. Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit pada posisi pembeli. Harga yang dibayarkan adalah harga sewajarnya. Namun, menjadi kelemahan utama dari sistem ini adalah jika harga suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar. Tidak semua barang yang diperjualbelikan antara divisi tersedia di pasar. Misalnya pada suatu industri yang terdefinisasi dan terintegrasi seperti kertas. Namun, jika harga pasar tersedia dapat diperkirakan, maka baiknya menggunakan harga pasar. Meskipun demikian, jika tidak ada cara untuk memperkirakannya harga kompetitif, pilihan lainnya adalah mengembangkan harga transfer berdasarkan biaya. 2. Harga transfer berdasarkan biaya atau cost-based transfer price. Penetapan harga transfer atas biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Penetapan harga transfer kode ini relatif mudah diterapkan, namun memiliki kekurangan. Pertama, pada penggunaan biaya sebagai harga transfer dapat mengarah pada keputusan yang buruk. Kedua, jika biaya yang digunakan harga transfer, divisi tidak akan pernah sama. Divisi penjual tidak akan menghasilkan laba dari setiap transaksi internal. Ketiga, penentuan harga transfer yang berdasarkan biaya berarti tidak ada insentif bagi orang yang bertanggung jawab mengendalikan biaya. 3. Harga transfer negosiasi, yaitu harga transfer negosiasi memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pendekatan ini melindungi otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi. Kedua, manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang biaya dan laba potensial atas transfer dibandingkan pihak-pihak lain dalam perusahaan. Harga transfer negotiation mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang internal dalam pusat-pusat pertanggungjawaban, karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer dinegosiasikan. Ada tidak akan suatu metode transfer fresh and yang terbaik yang akan diterima melalui oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh, pembedahan harga transfer yang rendah untuk anak perusahaan asing mungkin akan mengurangi pembayaran biaya cukai sebagai akibat dari batas-batas internasional, atau memungkinkan membantu anak perusahaan untuk bersaing dalam pasar saing internasional dengan mempertahankan biaya anak perusahaan yang rendah. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.